Hai pecinta kehidupan, sobat YSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Balik lagi nih sama aku Yunisa. Di sini aku mau ngenalin nih di GSK Farm itu apa. GSK Farm itu konsultan peternakan terbaik, bukan dari kata-kata melainkan realita. Jadi buat teman-teman, kita ada 3 program nih buat kalian nih. Ada yang mau investasi nih, boleh banget. Investasi di kita ada 3 program. Ada namanya program Sultan. Program Sultan ini kalian bisa investasi ke kita mulai dari 100 juta aja. 100 juta ini kalian akan mendapatkan profit 500.000 per bulan. 500.000 per bulan didapatinnya dalam kurun waktu 1 tahun, berlaku kelipatan ya guys. Jadi dalam 1 tahun uang kalian akan kembali sebesar 6 juta atau 100 ditambah 6 juta, jadi 106 juta seperti itu ya guys. Terus juga yang mau titip sapi nih, titip sapi juga boleh banget. Titip sapi di kita mulai dari 100.000 aja. Jadi 100.000 aja itu sapi kalian dapat apa aja. Sapi kalian akan dapatin makan, dapat dibersihkan, terus ada teman-teman dari kandang yang siap menjaga sapi kalian 24 jam. Terus juga ada dokter hewan juga nih. Jadi kalian nggak nih buat teman-teman juga tadi aku jelasin titip sapi ya. Titip sapi bisa mulai dari 100.000 aja. Kalian nggak perlu khawatir, ada teman-teman yang siap membantu kalian. Terus juga nih di kita ada yang namanya program mitra usaha. Program mitra usaha ini membantu kalian dalam membuat peternakan impian kalian. Kalian akan dibantu membuat kandang, dibantu mencari bibit, terus juga kalian akan dibantu, pokoknya kalian tinggal terima beres gitu ya guys, yang mau bikin peternakan. Terus juga di kita juga ada yang namanya jual beli sapi grosir maupun satuan. Kalau kalian mau nyari sapi grosir bisa, mau nyari satuan bisa. Satuan harga mulai dari 15 juta aja. Jadi sapi di sini mau harganya mulai dari 15 juta aja. Kalian nggak perlu khawatir, kalian bisa nego nih, bisa nego di kita, nanti kita akan kasih kalian harga terbaik. Terus juga ada yang namanya grosir, kalian bisa lebih dari atau beli paketan nih, mau beli 100 juta aja, nanti kita kasih kalian harga terbaik dan juga sapi-sapi terbaik. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, pokoknya kalau mau di sini aman semua. Mau investasi juga aman banget, kita nggak abal-abal ya investasinya, karena kita beneran ada wujud sapinya ya guys. Banyak banget video-video spill kita yang udah menunjukkan beberapa kualitas sapi kita. Jadi kalian nggak perlu khawatir mau investasi, nggak perlu khawatir kalian terbohongi atau kalian ditipu. Di kita investasinya aman 100%. Kalian cuma duduk manis di rumah, bisa pakai program titip dana. Jadi dana tuh yang tadi aku jelasin, 100 juta profitnya 500.000 per bulan. Kapan lagi kalian dapetin profit 500.000 per bulan cuma dengan duduk di rumah dan cuma titip dana di kita 100 juta aja. 500.000 berlaku kelipatan ya guys. Jadi kalian yang mau investasi 200 juta, keuntungan kalian juga 1 juta. Jadi berlaku kelipatan. Semakin banyak kalian investasi, profit kalian juga semakin banyak, seperti itu. Terus juga yang mau tadi yang aku jelasin tadi juga titip sapi tuh sangat bermanfaat nih buat kalian yang mau ngambil paket Idul Adha nih, paket Idul Adha yang mau buat Idul Adha boleh banget nih cari sapi di kita, beli sapi di kita hari ini, harga hari ini kalian bisa titipin di kita seperti itu, atau nantikan tanggal-tanggal kembar atau promo-promo lainnya
Nah, kalian bisa berkesempatan mendapatkan program titip sapi secara gratis jika membeli sapi di kita untuk Idul Adha tahun depan. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau di kita sapi di kita mati, misal sapi kalian dititipin di kita terus mati, kita akan mengganti 100%, kita akan mengganti 100% sapi-sapinya. Tapi nggak mungkin ya guys, nggak mungkin. Tapi jika ada kemungkinan kematian, kita akan mengganti rugi berupa uang atau kita tukar dengan sapi dengan jenis dan bobot yang sama seperti itu. Jangan khawatir pokoknya kalau mau titip sapi di GSK Farm. Juga bagi teman-teman nih di rumah yang nyari sapi juga nih, yang nyari sapi harus boleh banget nih mampir ke GSK Farm. Kalau yang mau ya deket-deket sini rumahnya, lokasi kita ada di Bareng Jombang Jawa Timur. Kalau kalian mau nyari sapi, boleh banget langsung kunjungi ke GSK Farm, langsung nego di tempat, langsung deal, terus juga bisa diantar ke seluruh Jawa, mau Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jakarta, seperti itu. Kalian nggak perlu khawatir kalau di GSK Farm ini pelayanannya cepat, guys ya. Kalian juga kalau mau rekreasi bersama keluarga, boleh banget kalian ke sini. Di kita buka dari jam 8 sampai jam 5. Jadi kita buka sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya guys. Jadi kalian kalau mau rekreasi ke sini boleh banget. HTM kita free pokoknya ya. Ini mumpung free, kalian bisa mengajak saudara, tetangga, satu kampung diajak ke sini juga boleh karena udah aku jelasin kemarin, aku lihatin kalau tempat kita tuh luas, ada parkiran yang bisa menampung motor kalian, mobil kalian, bahkan bis juga bisa masuk ya guys. Jadi kalau mau rekreasi di GSK Farm boleh banget, terus juga nggak perlu khawatir kalau nyari makanan di sini juga ada warung. Kalau kalian rekreasi ke sini nggak bawa makanan, kalian bisa memanfaatkan warung yang ada di sini. Itu terus juga teman-teman yang ada pertanyaan seputar edukasi, kalian ada mungkin ternak kalian nih ada permasalahan atau mungkin lagi sakit atau mungkin kalian mau nyari solusi pakan yang baik untuk ternak, kalian bisa tanyain ke kita. Kalian bisa DM kita, bisa DM di Instagram, bisa chat kita di WA atau DM di TikTok, boleh banget. Nanti kita akan bantu menjawab. Gitu ya guys. Terus juga nanti menjawab tuh kita tanyakan kepada yang sudah berpengalaman, gitu ke dokter hewan dan juga ke tim gudang pakan seperti itu. Buat teman-teman juga yang mau mengajak anak-anaknya, mau memperkenalkan anak tentang dunia peternakan, tentang sapi, boleh banget ke GSK Farm pastinya ya. Di kita buka, pokoknya kalian mau ke sini ngajak anak kalian, boleh banget memperkenalkan anak ke sapi atau ke hewan ternak, itu bermanfaat bagi pertumbuhan anak ya guys, menstimulasi. Buat teman-teman nih yang mau mengajak keluarganya ke GSK Farm, jangan khawatir pokoknya. Di GSK Farm tuh besar banget ya guys, jadi kalian nggak perlu khawatir misal nggak ada parkir, nggak ada tempat. Di sini tuh ada parkir juga, ada tempatnya luas. Kalian bisa mengajak saudara, anak, pacar untuk berwisata di GSK Farm. Terus juga yang mau belajar nih, pastinya belajar di GSK Farm, kalian akan dibimbing dengan para mereka yang sudah berkecimpung di dunia peternakan sudah lama ya guys, kayak dokter hewan, terus juga tim kandang, ada juga tim pakan yang akan membantu kalian. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, pokoknya di GSK Farm itu semua ada pokoknya ya. Terus juga kalian yang mau mencoba
mencoba peruntungan dengan mengurus sapi atau investasi sapi, boleh banget nih di GSK Farm. Pokoknya kalian beli nih. Di kita ada sapi jenis limousin, simental, terus juga ada sapi PO, Brangus, ada limousin, ada Karolis, ada Pegon, ada Malbor, gitu guys. Jadi banyak jenis-jenis sapi di kita. Jadi kalian kalau mau nyari sapi boleh banget nih ke kita. Terus juga teman-teman jangan khawatir ya guys, di GSK Farm itu. Jika kalian mau berinvestasi di sini, itu pastinya aman dan pastinya hasilnya juga nyata. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Kayak contoh, kalian mau investasi tapi ragu, investasi bodong. Nah, di sini bukan investasi bodong ya guys. Jadi di sini itu investasinya asli, ada barangnya, ada sapi. Jumlah sapi di kita ada 100-an sapi, jadi kalian nggak perlu khawatir. Nanti investasi dari kalian pasti akan aman dan pasti juga nanti kita akan melakukan perjanjian dulu ya sebelum adanya program investasi ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena ini sudah di bawah legalitas hukumnya, sudah ada ya PT kita. Jadi kan nggak perlu khawatir pokoknya. Terus juga yang mau cek langsung ke lokasi, mau lihat-lihat sapi juga boleh banget. Kalian nggak perlu khawatir pokoknya kalau di GSK Farm itu sangat aman juga. Terus juga lokasi kita nih ada di Google Maps, lebih tepatnya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Jadi dari arah Mojoagung itu lokasi kita ada di kanan jalan. Kalau kalian dari arah Wonosalam, lokasi kita ada di kiri jalan ya guys. Atau kalian nggak mau ribet, bisa cek di Google Maps PT Gemuk Sapi kita. Jadi kalau kalian mau ke sini, bisa dicek dulu nih di Google Maps jarak dari rumah kalian. Tuh, kalau mau ke sini juga kalian mau beli sapi, langsung ada yang melayani, langsung deal, langsung bayar, langsung diantar ke rumah kalian. Terus juga kalau kalian pengen mencoba belajar tentang peternakan, belajar memiliki peternakan, atau kalian sebelum memiliki peternakan pengen belajar dulu, juga boleh banget nih ke GSK Farm. Bermain bersama-sama di sini sama teman-teman kalian, sama anak kalian juga boleh banget. Untuk HTM kita juga masih free ya, yang udah aku jelasin tadi. Jadi kalau kalian mau ke sini tidak perlu memikirkan biaya ya guys, tidak perlu memikirkan biaya karena kalau kalian ke sini masih gratis seperti itu. Terus juga nih buat teman-teman di kita juga, aku juga mau jelasin nih, kalau kalian mau jadi mitra usaha di kita, kalian akan dibantu membuat peternakan impian kalian. Udah aku sering jelasin program mitra usaha. Jadi kalian yang para Gen Z, milenial, ataupun yang mau bikin peternakan sendiri, boleh banget dibantu sama kita di GSK Farm gitu. Jadi jangan khawatir kalau mau memulai sesuatu. Oke guys, kalian juga yang stay tune di YouTube kita itu sering banget mengadakan talk show atau tanya jawab dengan dokter hewan kita dan juga tim gudang pakan ataupun tim kandang. Jadi kalian yang ada pertanyaan boleh banget langsung ditanyain di kolom komentar, karena setiap hari kita melakukan tanya jawab. Buat kalian yang belum subscribe kita juga diwajibin subscribe ya guys. Jangan lupa juga kalian subscribe dan share ke teman-teman kalian nih yang mungkin membutuhkan informasi seputar hewan ternak, seputar investasi, atau seputar peternakan, atau seputar pakan, juga boleh banget di-share ke teman kalian. Mungkin teman-teman kalian bisa berkunjung di live YouTube kita seperti itu. Jadi kalian terima kasih nih yang udah subscribe. Di sini aku lagi di gudang pakan ya guys. Sudah aku sering spill ya gudang pakan di sini.
tempat pembuatan comboran dan tempat menyimpan makanan hijauan di sini. Di sini bisa muat banyak sekali pakan ya. Untuk di kandang sendiri ini bisa menampung berapa ya, di gudang pakan ini bisa menampung berapa ton pakan ya Kak? Kalau untuk hijauan itu sekitar 3 sampai 4 ton. Kalau untuk konsentrat kita bisa ya hampir sama 4 sampai 5 tonan karena kita juga butuh space untuk yang pengadukan pakan ya. Jadi kita nggak pakai semua area gudang ini. Gitu. Kalau untuk ini comboran, Kalau kita kualinya ini kapasitasnya 2 ton. jadi kandangnya ini bisa, oh ya, jadi gudang pakan ini bisa menampung banyak sekali pakan guys, bertonton. Itu ada jerami, ada kebon, Ada garam, garam, mana garam? garam Oh, garam yang hijau ini guys. Ada jagung, terus ada konsentrat sama pelet. Jamu yang ada di GSK Farm nih, ada EM4 juga. EM4 sama jamu-jamu kita nih. Ada kuali untuk menggodok. Habis hujan tuh di sini kelihatan gunung-gunung guys. Banget kalau di GSK Farm tuh kelihatan gunung-gunung tuh. Karena kita ada di dataran tinggi. Suasananya kalau habis hujan tuh nikmat sekali di GSK Farm ini. Iya guys, karena choppernya seperti kemarin terus agak rewel, jadi dengan di chopper manual ya kak ya, di chopper manual ya kak ya. Iya, iya, iya manual. Kenapa kok nggak pakai chopper kak? Choppernya mau ganti oli, cuman Tapi nggak apa-apa ya kalau dengan manual kak. gak apa-apa tetap dimakan kok, karena lapar. Dan guys, proses pengamatan sapi. Kan mau tanya ke Pak kenapa sapi-sapi di GSK itu harus diamati setiap hari? Nah, ini kita habis ini tanyain kenapa sapi-sapinya harus dilakukan pengamatan. Kita lagi di kandang atas. Nah, ini kenapa kok harus diamati sapi-sapinya setiap hari tuh? Untuk kontrol memang baiknya tiap hari pagi sore ya kita kontrol kesehatan sapi karena apalagi yang umbaran ini mungkin akan sangat sulit pengamatannya. Kalau yang di ubat itu kan enak ya, tinggal kita datangi, kita dekati, kita raba atau kita amati masing-masing bagian. Tapi kalau yang diumbar seperti ini memang agak kesulitan dalam kita mengamati kesehatannya. Tapi paling enggak ya pada saat seperti ini jam-jam dia mau makan, biasanya dia tahu jamnya makan atau ada yang mau ngasih pakan, dia akan mengumpul menjadi satu di sini. Ya, kita bisa amati dengan tingkah laku dari si sapi ini. Misalnya ceria, dia kok diem aja atau mungkin lemah, lesu, ya kita amati. Makanya selalu tetap kita kontrol kondisi tiap sapi.
Ya memang kita ada beberapa yang kita ikat ya, karena memang kemarin diindikasikan ada permasalahan, baik kondisi tubuhnya yang mungkin ada permasalahan atau ada yang sakit, ya. Kemarin juga ada yang sakit gitu. Akhirnya kita untuk terapi tidak tiap hari kita harus ngejar-ngejar sapi yang umbaran ini, baik selama 3 hari atau berapa hari kita ikat agar penanganannya lebih tidak merepotkan. Nah, untuk penyakit-penyakit yang sering dialami buat sapi yang diumbar nih apa tuh? Ya biasanya sih yang untuk karena dia makan bebas ya di area pengembalaan, ya yang sering terjadi adalah luka-luka ya di tubuh sapi ini, karena memang kadang struktur pagar yang mungkin ada benda-benda tajam atau yang biasanya sapi ini kan penasaran dan dia mungkin kegores atau apa itu, biasanya sering itu luka-luka di sekujur tubuhnya. Juga ya kemungkinan juga yang paling sering adalah di samping luka juga kemungkinan untuk terserang penyakit cacing itu sangat besar, karena ya dia makan rumput-rumputan itu kan tidak mengenal waktu ya, selama dia lapar ada rumput ya dia akan makan. Dan kita sudah pernah bicarakan bahwa masalah rumput-rumputan ini juga kaitannya dengan cacing ini. Pada saat jam-jam tertentu larva cacing itu atau telur cacing itu akan naik ke permukaan rumput. Jadi, itulah yang menyebabkan kemungkinan cacing ini menginfeksi tanah kita yang diumbar atau dikembalakan. Dan ya kembali lagi masalah hierarki atau teritori ya, atau mungkin sapi-sapi yang besar mungkin akan lebih dominan, sehingga yang kecil akan semakin tersisih dari jatah makanan yang ada gitu. Iya, kayak royoan. Iya. Kekurangan-kekurangan dari sistem umbaran seperti itu. Proses pembersihan kandang ya. Jadi kandangnya dibersihkan dan juga dimandikan. Nih kita lihat proses pembersihan. Tuh yang habis dimandikan guys. Nah ini guys ya, ini tuh lagi dimandikan. Jadi bisa dilihat seperti di sini, dimandikan 3 kali sehari dan diberi makan. Jangan khawatir yang mau titip sapi, sapinya pasti dimandikan, dirawat. Ada teman-teman dari kandang nih yang siap siaga. Jangan khawatir pokoknya. Itu guys proses pembersihan.
Dan ini kaki-kakinya sedang tertidur. Siang hari mereka tertidur, guys. Tuh, ini suasana di jam 13.18 ya. Bisa dilihat jam 13.18 nih. Sapi-sapinya ini lagi tidur, yang sebelah sini nih. Lagi tidur siang, guys. Tuh, lagi tidur siang bersama-sama. Yang sana nih juga tidur siang. Yang sini juga lagi tidur siang ya, guys. Ini jam-jam tidur siang dan jam mandi. Tuh, bisa dilihat. Yang sebelah sana mandi, yang sini tidur. Teman-teman yang sini juga tidur. Sedang menunggu makan siang nih, makannya tidur. Sedang menunggu makan siang. Sedang menunggu makan siang nih. Tidur sementara teman-teman ini lagi tidur, guys. Jadi dibersihkan, kita ke sana. Tuh, dibersihkan. Mau tidur juga. Jangan khawatir, yang mau titip sapi jangan khawatir nih. Yang mau titip sapi, jangan khawatir. Hai pecinta kehidupan, Sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Balik lagi nih sama aku Yunisa. Di sini aku mau berdiskusi dengan Dr. Faisal. Di sini kita akan membahas salah satu penyakit nih yang sering terjadi, nggak sering sih, ada beberapa sapi atau daerah yang masih ada jangkitan virus lumpy skin disease atau LSD. Mungkin dari dokter nih ada teman-teman mungkin pencegahan atau cara mengobatinya, bisa dijelaskan ke teman-teman gitu. Selamat siang, sobat GSK Farm. Untuk kita dalam kesempatan pertemuan hari ini sedikit membahas mengenai penyakit virus yang ya jarang ditemukan, tapi bisa saja kita perlu waspada karena penyakit ini juga punya kepentingan walaupun tidak sampai menyebabkan kematian, tapi biasanya bisa menyebabkan kerugian ekonomis ya. Karena kalau tingkat kematiannya masih relatif rendah di bawah 10% angka mortalitasnya. Jadi LSD ini ya umumnya sudah banyak
peternak yang paham bahwa LSD ini singkatan dari lumpy skin disease atau bahasa Indonesianya ya penyakit kulit berbisul atau benjol-benjolan ya yang hampir merata di seluruh permukaan kulit. Nah ini memang disebabkan oleh penyakit ini disebabkan oleh virus. Jadi kembali lagi penyakit virus itu tidak ada obatnya, hanya kita bisa berupaya untuk mengendalikan penyakit LSD ini dengan upaya tidak sampai menular ke ternak-ternak kita yang lain, karena memang penyakit virus dan tidak bisa diobati. Tapi kalau sudah kena, itu bisa kita lakukan beberapa alternatif terapi supporting ya untuk mengantisipasi lebih jauh akibat dari lumpy skin disease ini atau LSD ini. Jadi kembali lagi untuk penyakit ini disebabkan oleh virus golongan dengan virus cacar ya, Poxviridae. Cuman memang ditandai kalau di sini hanya benjol-benjolan aja. Kalau cacar kan mungkin sampai melepuh ya, walaupun itu juga bisa terjadi seperti itu, tapi masih jarang. Kemudian mengapa di peternakan kita bisa terserang LSD ini? Karena ya memang penyakit ini bisa ditularkan atau ditransmisikan oleh adanya serangga ya, terutama golongan lalat yang mungkin bukan lalat biasa, lalat kandang yang biasanya kita temui ya, tapi lalat yang mungkin bisa kita temui kadang di tubuh sapi itu tampak besar lalatnya, golongan Stomoxys. Kalau kita perhatikan lalatnya berabu-abu dan dia memang lalat penghisap darah. Jadi dia makanannya darah sapi. Makanya kadang kita temukan di lingkungan kandang ataupun di tubuh sapi itu ada lalat yang besar, tapi bukan lalat hijau, lalat abu-abu agak besar yang nempel di tubuh sapi dan itu tengah menyedot darah dari pembuluh darah di sekitar kulit sapi karena memang dia makanannya darah itu. Nah, kepentingan lalat Stomoxys ini adalah ya bisa juga bisa menyebabkan penyakit LSD ini bisa menyebar ke ternak-ternak di satu kandang ataupun di lingkungan atau sekitar kandang karena lalat ini mampu terbang jauh. Nah, untuk penanganan pencegahan agar lalat ini tidak banyak menghampiri peternakan kita, biasanya ya memang kita sudah lakukan secara tradisional biasanya ya peternak-ternak di desa itu dengan membuat pembakaran sisa-sisa rumput ataupun jerami kering yang sisa ya nggak dimakan itu atau dari kayu kering sekitar kandang ya, maksudnya biar untuk menghilangkan kemungkinan lalat ini memasuki area peternakan kita ya, karena memang biasanya lalat ini tidak suka dengan adanya asap ya. Untuk kasus penyakit LSD ini sendiri ya untuk pengobatannya ya, tadi bukan pengobatannya tapi supportingnya, terapi supportingnya adalah untuk menghindari lebih jauh. Memang bisa diberikan terapi supporting seperti antiinflamasi keradangan yang golongan non-steroid ya, ataupun antihistamin karena memang LSD ini kan merasa gatal si sapi ini, jadi untuk mengurangi rasa gatal ini. Nah, memang untuk pencegahan yang lebih optimal
hanya dengan dilakukan vaksinasi. Cuman kalau sudah terkena ya kita lakukan isolasi sapi itu. Kemudian kalau memang dirasa sudah tidak produktif ataupun ya kita kaling aja atau kita musnahkan ya sapi itu, dipotong. Dan ini memang bukan penyakit menular ke manusia, jadi tidak ada kekhawatiran nanti membuat penyakit ke manusia, jadi tidak bersifat zoonosis. Jadi hanya pada sapi atau kerbau atau itu aja yang terkena. Cuman ya memang kerugian ekonominya dari kepentingan penyakit ini adalah kalau di sapi perah itu ya penurunan produksi yang sangat ekstrim. Kalau di sapi potong ya jelas akan menurunkan nilai ekonomis dari sapi kita kalau dijual, dan juga kalau dalam masa pemeliharaan ya akan mengganggu proses pembentukan otot juga, jadi pembentukan dagingnya kurang optimal. Dan ada beberapa kasus juga ditemukan untuk sapi-sapi betina ini bisa menyebabkan abortus dan juga kemandulan bagi sapi jantan. Jadi itu memang LSD ini ya sedikit yang saya gambarkan. Ya memang di peternakan kita alhamdulillah masih aman, tapi ya mungkin di daerah-daerah tertentu dulu endemis pertama kali mungkin di luar pulau ya, di Riau itu yang ditemukan awal. Ya mungkin masih ada, walaupun ya di Jawa sendiri masih jarang dilaporkan adanya LSD ini. Kalaupun ada ya mungkin sudah langsung di stamping out atau di kaling langsung dimusnahkan. Gitu. Sapinya yang dimusnahkan? Iya, jadi karena itu misalnya untuk menghindari penularan sesama di dalam satu farm ataupun lingkungan dalam satu daerah tertentu. Nah, ya penularannya itu karena adanya insektisida, insek atau serangga yang mungkin penanganan untuk insektisidanya ini perlu diterapkan juga untuk semprot lingkungan kandang, di samping mungkin pembuatan asap ya kalau di kandang-kandang untuk mengusir lalat, terutama lalat yang besar bentuknya, nggak yang hijau, bukan, jadi warnanya abu-abu besar, dan itu kalau kita pas lagi temui di tubuh sapi kita tepuk, nah, kita injak ya, keluar darah ya, itu darah sapi yang dia memang tipe penghisap darah. Itu yang bisa saya gambarkan untuk masalah LSD atau lumpy skin disease. Untuk ini tuh pencegahan mungkin dari teman-teman yang ada di sekitar, yang daerahnya ada penyakit tersebut gitu. Ya, ya itu kalau untuk pencegahan biasanya sudah langsung aja koordinasikan dengan dinas peternakan terkait di daerah masing-masing ya, untuk bisa lebih dilakukan pencegahan yang secara program ya, mungkin vaksinasi itu yang bisa dikoordinasikan. Tapi kalau untuk di lingkungan farm masing-masing, walaupun kita di daerah Jombang terutama ini ya masih belum ditemukan ataupun tapi ya kita selalu waspada karena penularan ini bisa saja terjadi, kita tidak tahu dari peternakan mana yang dibawa oleh lalat itu tadi, lalat Stomoxys calcitran nama kerennya ya, atau lalat penghisap darah sapi. Jadi penyebab lain selain dari lalat itu ada dok? Ya memang untuk penularan ini bisa serangga lain ya, tapi ya mungkin nyamuk juga bisa, tapi ya itu tadi tergantung dari
kondisi lingkungan sekitar kita, apakah pernah ada wabah ini atau enggak, atau memang pernah dicurigai sapi ini menderita LSD. Nah, kalau sudah terkena ya memang untuk terapinya nggak ada karena penyakit virus ya. Jadi harus kita sendirikan, kemudian lalu ada luka-luka yang terjadi di benjolan-benjolan itu kita obati dengan bisa anti inflamasi non steroid ya, ataupun antihistamin untuk mengurangi rasa gatal. Jadi rasa dalam bintik-bintik itu rasanya gatel. Iya, berarti. gatal. Tapi di dalamnya mungkin ada nanah atau ada isinya gitu tuh. Ya, itu kalau sampai pecah ya bisa aja cairan keluar dari tapi biasanya sih hanya berupa bisul-bisul yang karena itu memang pembengkakan dari kelenjar limfe ya, atau yang di sekujur tubuh sapi yang memang ya, di kulit itu kan banyak juga kelenjar limfe juga yang akhirnya membengkak itu. Jadi ya, seperti itu. Kalau sudah terserang itu terus cairannya itu keluar dari benjolan itu bisa menular ke Bisa, bagian yang lain gitu bisa ya. ya, makanya itu kontak langsung dari ya mungkin yang sapi-sapi kita yang diumbarkan ya. Itu kemungkinan besar juga. Samping itu juga karena digigit oleh lalat Staphylococcus ini yang bisa menularkan antar ternak kita atau ternak kita dengan ternak tetangga kita juga. Itu bisa. Penularannya memang kepentingannya adalah di faktor penyebab ini yang harus kita coba cegah. Makanya kita harus menerapkan program biosecurity yang ketat untuk masalah penyakit virusnya. Dan juga program insektisida, semprot insektisida di sekeliling kandang kita, yang mana mungkin bisa menjadi sarang tempat tinggalnya si lalat ataupun nyamuk yang memang bisa menularkan penyakit ini. Atau mungkin juga caplak gitu ya, yang mungkin bisa kita temui kadang di tubuh sapi itu seperti kutu ya, itu juga bisa kalau memang di ternak kita ada yang terkena kemudian bersinggungan, kemudian caplak atau bahasanya lice ya, lice caplak itu pindah ke tubuh sapi sebelahnya, itu juga bisa ya, terutama serangga ini yang bisa menyebabkan penularan di samping kontak cairan yang ada di, tapi ya lebih banyaknya karena investasi serangga ini yang penularan ini bisa sangat cepat ya, morbiditasnya sampai 45% itu karena yang adanya lalat di peternakan gitu. Tapi lalat yang penghisap darah, bukan lalat kandang yang biasanya ada di kandang. Terus untuk perbedaan penyakit dengan virus tersebut dengan penyakit kulit pada umumnya itu apa, Dok? Ya kalau secara ini tadi bahwa kalau cacar pada sapi itu kan ya mesti terbentuk keropeng-keropeng ya. Kalau ini hanya nodul-nodul ataupun bisul-bisul aja, jadi tidak sampai ya bisa terjadi pecah nodul-nodul itu, tapi jarang langsung nanti kalau sudah mau sembuh pecah tidak, tapi hanya nodul-nodul aja dan itu tidak bisa dihilangkan. Makanya kan kerugian ekonomisnya jadi ya ternak kita kalau ternak potong ya harganya pasti akan jatuh. Kalau di sapi perah ya di produksinya aja. Berarti benjolan tersebut nggak bisa hilang ya, Dok? Nggak bisa kalau sudah terkena. Tapi bisa membuat sapi lebih kurus nggak? Ya karena kan sapi itu kan merasa demam sampai 41 derajat,
nafsu makan turun dan rasa gatal yang istilahnya mengganggu itu juga akan mempengaruhi performa produksi, baik produksi susu ataupun daging yang dihasilkan. Makanya kerugian ekonomisnya yang besar untuk penyakit LSD. Walaupun sebenarnya ya itu tadi tidak ada kekhawatiran bakal menular ke manusia. Jadi kalau memang sapi itu dipotong, kulitnya dipisahkan, dimasak dengan sempurna ya nggak ada masalah. Yang mengkonsumsi juga nggak masalah. Cuman ya kepentingannya di kepentingan ekonomi aja. Ya, nilai produktivitasnya akan turun dan harga jualnya pasti akan turun juga. Itu suatu kerugian yang sangat ditakuti ternak itu. Berarti hampir seperti PMK, cuma kan di PMK itu bisa disembuhkan. Tapi kenapa kok di penyakit yang ini kok nggak bisa disembuhkan? Sebenarnya ya bisa disembuhkan, nantinya gejala-gejala itu hanya diminimalisasi aja sih. Artinya tidak bisa benar-benar sembuh ya. Artinya kalau PMK pun kalau kasusnya sudah bisa ditangani ya bisa kemungkinan virus yang ada di dalam tubuh sapi ini masih ada, bisa menularkan lagi masa periode yang prepaten, artinya bisa walaupun dia sehat tapi ya mengandung istilahnya virus ini. Jadi itu yang berbahaya kan seperti itu. Makanya biasanya kalau PMK langsung di isolasi aja kalau sudah terkena. Kalau ini pun ya sama ya. Jadi pentingnya seperti itu. Tapi untuk pencegahan nih dok, bagaimana nih untuk pencegahan dan cara mengobati dari sapi yang terkena penyakit? Ya, pencegahan lagi untuk masalah penyakit virus tetap pakai vaksinasi. Nah, itu ada vaksinnya LSD. Makanya bisa berkoordinasi dengan dinas ternakan setempat. Nah, untuk pengobatannya ya itu hanya untuk selama itu masih bisa kita obati ya kita beri terapi supporting, tapi bukan untuk mengobati penyakitnya, tapi hanya untuk mencegah lebih parah lagi kondisinya dari sisi sapi ini, karena ya memang pada saat terkena ini kan juga sapi itu akan demam, nafsu makan turun, produksi otomatis akan turun juga. Nah itu selama masih bisa kita upayakan, ya akan kita upayakan untuk terapi, tapi terapinya hanya terapi supporting. Pencegahannya hanya dengan vaksinasi dan ya kalau ternak kita aman dari lalat ya biasanya kan tiap sore atau apa dilakukan pengasapan di kandang, atau ya memang kita lakukan program biosecurity atau insektisida semprotnya itu juga rutin mungkin. Itu yang bisa kita lakukan. Terus kalau misal sapi yang udah kena nih dok, ada perawatan khususnya nggak? Ya harus diisolasi sendiri, dikhususkan jadi dikasih nutrisi yang mungkin lebih banyak, karena kan namanya ternak sakit kan pasti kondisinya drop ya. Jadi memberikan terapi-terapi supporting itu tadi, baik antiinflamasi ataupun antihistamin, kemudian vitamin, ya tetap vitamin B-kom juga bisa kita suntikan agar dia bisa virus ini kan, penyakit virus ini bisa sembuh sendiri, tapi ya tetap istilahnya untuk sampai menimbulkan kematian ini memang sangat kecil ya, masih di bawah 10%, tapi takutnya dia kalau nggak disendirikan menjadi bom waktu dengan adanya faktor-faktor yang ada di lingkungan kandang gitu, bisa menular ke sapi-sapi yang lain, hanya harus diisolasi. Terus ini saya baca di menurut siapa ini? Menurut DKP 2P Tuban katanya pakai pestisida ini dok.
untuk sebenarnya pakai pestisida atau insektisida untuk menghilangkan lalat sama yang ada di sekitar itu. Ya, pestisida atau insektisida itu sebenarnya kan sama dari istilah aja. Ya. Pestisida kan pemakaian obat-obatan yang untuk mengurangi atau membasmi insektisida. Nah, kalau insektisida kan memang khusus memang untuk insektisida. Pestisida atau insektisida kan sama aja. Oh, sama saja. Ya, untuk, Tapi kan pestisida untuk tumbuhan. ya makanya bisa juga kan istilahnya racun yang bisa diberikan karena biasanya antara pertanian dan peternakan itu kan banyak digunakan sama-sama ya. Sehingga ya kalau kita di dunia peternakan mungkin atau kesehatan hewan ya lebih spesifik ya pakai obat-obat insektisida. Tapi kalau pestisida kan ya sebenarnya sama, racun juga untuk menanggulangi hama-hama tanaman pertanian. Tapi kan ya kita lebih spesifik insektisida yang lebih ke inseknya itu atau serangga itu. Terus Istilahnya sama lah. iya, terus kalau untuk gejala awal dari munculnya penyakit LSD ini, Ya biasanya ditemukan itu demam sampai ya masa inkubasi ini mungkin bisa sampai maksimal 28 hari. Kemudian nafsu makan turun, hipersalivasi. Ya, kalau sudah kan timbul nodul-nodul atau benjolan-benjolan di sekujur tubuh permukaan kulit sapi yang diameternya 2 sampai 5 cm ya. Bukannya gatal kecil-kecil enggak ya, tapi besar kan. Kelihatan bisa dilihat. Itu gejala awalnya seperti itu. Makanya kita perlu waspada dengan setiap ada demam ya kita supporting dengan analgesik antipiretik ya mungkin bisa pakai paracetamol atau apa kita injeksi itu untuk meringankan gejala demam. Kalau napinya udah gelisah, gatal, terus istilahnya menggaru-garukan tubuhnya ke kita kasih antihistaminnya itu mengurangi rasa gatal dan untuk mengurangi pembengkakan yang terjadi ya kasih anti radang dan steroid ya bisa diberikan. terus ini dok, untuk apa yang bisa dilakukan oleh peternak-peternak nih, misal mau beli sapi tapi tuh ada benjolan yang mirip tersebut tapi aslinya bukan benjolan nih, kayak membedakan dari Oh, ya. benjolan lainnya kan Ya, itu ada tadi. juga gitu, Ya memang ada ini dari bisa- warna atau apa. ya kita bisa lihat dari bentuk nodulnya aja bahwa LSD ini kan langsung menyebar ke seluruh tubuh si sapi ya. Tapi kalau mungkin ada luka, ada gigitan serangga yang memang kan hanya lokal, mungkin 1-2 aja. Ya makanya kita upayakan tetap kalau dalam masa kita beli sapi kan perlu diperhatikan kondisi kesehatan kulitnya ya. Ya walaupun kita tidak langsung menduga itu LSD, tapi kan kalau dengan adanya gejala-gejala yang mirip seperti itu ya kita harus waspada, lebih baik kita seleksi lagi ya mana yang benar-benar sehat. Kalau sudah menunjukkan gejala-gejala adanya bisul ada apa ya walaupun itu bukan penyakit LSD ini, tapi ya kita kalau sudah mengetahui ada seperti itu ya lebih baik kita seleksi dulu, ini tidak masuk kriteria dulu karena kesehatan kulitnya ada. Terus ada ini nggak dok, munculnya biasanya itu di daerah mana dok? Apa tergantung dari lalat itu apa menyebarkan virus tersebut atau bisa menyebar ke seluruh badan sapi ini dok? Ya karena sebenarnya untuk
kejadian ini ya tergantung di lokasi kita ya, umpamanya di sekitar kita ada wabah LSD ini ya, ya memang kejadiannya ya mungkin bisa kita lakukan program tadi penanganan atau biosecurity, penyemprotan yang rutin agar nantinya lalat yang ada di peternakan kita tidak sampai ada lalat stomoksis tadi, atau mungkin ya sering melakukan proses pengasapan atau bahasa Jawanya diang ya, diang itu misalnya membakar sisa-sisanya biar ya serangga tidak lalat ya maupun tidak betah di dalam kandang kita sehingga tidak sampai menimbulkan penularan dari tempat lain. Tapi kalau di dalam kandang kita sendiri yang sudah tercurigai adanya LSD ini, ya kita tadi harus segera diisolasi, kemudian kita terapi itu, supporting itu. Kalau sampai terjadi hal-hal yang lebih parah ya mungkin tinggal kita pertimbangkan segi ekonomisnya apakah memang perlu di terapi lanjutan atau memang dijual atau dipotong, ya, itu yang menjadi pertimbangannya. Sama ini dok, yang terakhir, apakah daging sapi untuk yang terkena LSD ini aman nggak dok? Ya, karena dia bersifat penyakit non zoonosis atau tidak menularkan dari sapi ke manusia. Ya istilahnya untuk bagian-bagian kulit apa memang kan jarang ya. Memang ada juga kadang untuk industri apa itu cecek itu ya istilahnya kulit itu, tapi kan ya kalau bisa kalau sudah kena wabah ini dibuang atau dimusnahkan, dibakar atau dibuat cecek. Kalau bagian-bagian daging ataupun organ dalam yang lain tidak masalah asal masaknya yang benar-benar sesuai proses pemasakan yang sempurna ya. Yang jelas tidak ada kekhawatiran bakal menular ke manusia karena ya ini hanya kepentingan secara ekonomi aja. Nilai kulit yang mestinya masih bisa bernilai rupiah, akhirnya nggak bisa ya, harus dibuang ya dagingnya aja. Tapi untuk masak, pemasakan dan lain-lain juga harus diperhatikan ya dok. Ya tetap harus matang, benar-benar matang tidak sampai. Tapi ya tidak perlu ada kekhawatiran bisa menular ke manusia karena ini tidak bersifat zoonosis atau penyakit yang dari hewan ke manusia atau sebaliknya dari manusia ke hewan. Jadi yang terpenting itu harus dijaga kebersihan kandang ya dok. Kebersihan kandang dan juga program vaksinasi dan juga pengendalian lalat ataupun nyamuk di sekitar kandang kita. Tapi untuk di Jawa Timur khususnya di sini Jombang itu kak vaksinasi untuk penyakit ini sudah ada apa masih belum? Ya karena itu program nasional ya LSD ini, ya kemungkinan sih akan ada kalau memang di suatu daerah itu dinyatakan terkena wabah LSD ini biasanya ada. Tapi selama tidak ada penyakit ini dilaporkan di daerah tertentu ya biasanya sih ya nanti koordinasi antara dinas terkait dengan dinas yang lebih tinggi lagi, mungkin provinsi enggak ada stok, mungkin enggak antara instansi provinsi yang lain bisa koordinasi. Tapi ya itu lagi bahwa kejadian ini kan masih jarang di Pulau Jawa ya. Ya walaupun ada ya itu mungkin nanti akan pasti di daerah itu disediakan vaksin penyakit itu. Kayak kemarin PMK itu kan ya, untuk daerah tertentu pasti perlu karena memang dicurigai masih banyak wabah di situ. Ya di situ pasti akan dilakukan program vaksinasi dan pasti ada vaksinnya. Asal kita berkoordinasi dengan dinas yang bersangkutan.
Jadi itu tadi guys, seputar penyakit LSD. Jadi kalian yang di daerahnya kemungkinan ada penyebaran virus tersebut, segera lakukan vaksinasi buat mencegah penyakit tersebut. Terus juga terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video kita dalam live kita juga. Terima kasih yang ada di live. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!